Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 7 saham Indonesia dengan kerugian paling banyak. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Video kali ini anti mainstream. Kalau biasanya kita bahas saham berkualitas yang profit sangat banyak, kali ini kita akan bahas saham yang mencatat kerugian terbesar di bursa. Selain rugi sangat banyak, ternyata saham-saham ini punya beberapa hal beresiko lainnya seperti valuasi yang sangat tinggi, utang yang luar biasa, ekuitas minus, dan lain-lain. Tujuan Mimin bikin video ini agar kamu yang pemula tidak salah pilih saham. Jangan hanya termakan influencer yang promosi suatu saham, padahal laporan keuangannya masih rugi besar. Semoga dengan video ini ada hal baru yang bisa kamu pelajari ya. Sekarang langsung saja kita bahas. Saham pertama Net TV. Saham ini punya ekuitas sebanyak 77,28 miliar. Sampai video ini dibuat, tercatat perusahaan mengalami kerugian sebesar minus 612 miliar. Dari segi valuasi, saham ini punya PBV 127 kali. Sebagai informasi, perusahaan punya deri yang sangat banyak di mana mencapai 2.283%. Selain itu, kinerja harga saham perusahaan di tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 9,92%. Saham kedua Hero. Saham ini punya ekuitas sebanyak 1,09 triliun. Sampai video ini dibuat, tercatat perusahaan mengalami kerugian sebanyak minus 747 miliar. Dari segi valuasi, saham ini punya PBV 6,91 kali. Sebagai informasi, perusahaan punya deri yang sangat banyak, di mana mencapai 315%. Selain itu, kinerja harga saham perusahaan di tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 2,17%. Saham ketiga Buka. Saham ini punya ekuitas 23,94 triliun. Sampai video ini dibuat, tercatat perusahaan mengalami kerugian sebanyak minus 1,13 triliun. Dari segi valuasi, saham ini punya PBV 1,52 kali. Sebagai informasi, ternyata perusahaan punya deri yang kecil di mana hanya 4%. Selain itu, kinerja harga saham perusahaan di tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 18,14%. Saham keempat CMPP. Saham ini punya ekuitas sebanyak minus 4,53 triliun. Sampai video ini dibuat, tercatat perusahaan mengalami kerugian sebanyak minus 1,65 triliun. Dari segi valuasi, saham ini punya PBV minus 1,46 kali. Sebagai informasi, perusahaan punya deri yang sangat banyak di mana mencapai minus 217%. Selain itu, kinerja harga saham perusahaan di tahun 2020 mengalami peningkatan sekitar 236,96%. Saham kelima BWPT. Saham ini punya ekuitas sebanyak 1,70 triliun. Sampai video ini dibuat, tercatat perusahaan mengalami kerugian sebanyak minus 1,73 triliun. Dari segi valuasi, saham ini punya PBV 1,67 kali. Sebagai informasi, perusahaan punya deri yang sangat banyak di mana mencapai 623%. Selain itu, kinerja harga saham perusahaan di tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 21,62%. Saham keenam Agro. Saham ini punya ekuitas sebanyak 2,52 triliun. Sampai video ini dibuat, tercatat perusahaan mengalami kerugian sebesar 1,83 triliun. Dari segi valuasi, saham ini punya PBV 12,83 kali. Sebagai informasi, perusahaan punya deri yang sangat banyak di mana mencapai 715%. Selain itu, kinerja harga saham perusahaan di tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 17,68%. Saham ketujuh GIAA. Saham ini punya ekuitas sebanyak minus 3,58 miliar dolar. Sampai video ini dibuat, tercatat perusahaan mengalami kerugian sebesar minus 1,66 miliar dolar. Dari segi valuasi, saham ini punya PBV minus 0,11 kali. Sebagai informasi, perusahaan ini punya deri yang sangat banyak, di mana mencapai minus 364%. Selain itu, kinerja harga saham perusahaan di tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 31,90%. Setelah melihat pembahasan tadi, berikut ini pendapat Mimin. Pertama, saham yang kinerja keuangannya masih rugi
sangat beresiko, hanya cocok bagi mereka yang punya nyali tinggi. Kedua, kalau kinerja keuangannya saja masih rugi, harga sahamnya gimana? Mungkin bisa naik sejenak kalau dipom-pom, tapi dalam jangka panjangnya gimana? Memang tidak ada hubungan secara langsung antara laporan keuangan dan harga saham, karena secara teori, harga saham terbentuk dari supply and demand. Tapi ingat, perusahaan juga sebenarnya bisa membantu untuk menjaga harga sahamnya. Nah, kalau profit saja belum, bagaimana mau maintain harga sahamnya? Ketiga, kalau rugi terus setiap tahun, lama-kelamaan ekuitas yang plus bisa saja berubah jadi minus. Ingat, kerugian mengurangi ekuitas. 4. Kalau masih rugi, utangnya banyak, modalnya sedikit, berarti secara resiko gimana? Tentu sangat-sangat besar. Untuk itu, sangat tidak disarankan membeli perusahaan rugi untuk di-hold jangka panjang, kecuali uang kamu sudah sangat banyak dan tidak pusing jika nyangkut sangat lama. Kelima, Mimin pribadi sangat tidak tertarik dengan saham yang masih mencatat kerugian. Beli saham yang punya laba saja terkadang harganya masih naik turun, bagaimana dengan saham yang konsisten rugi? Pada akhirnya, beli saham tujuannya untuk dapat profit. Kalau kamu beli saham rugi dan bisa profit, ya silakan. Tapi bagi Mimin, beli saham seperti beli perusahaan. Mimin tentu akan beli perusahaan yang untung bukan yang rugi. Kalau perusahaannya rugi tiba-tiba harganya terbang, ya biarkan saja. Toh ada juga perusahaan profit yang harganya juga terbang kan? Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Thank you.